Ini dia sob, salah satu smartphone yang sepertinya bakal diburu jelang akhir tahun ini, Poco X3 NFC. Nah, kali ini gue bakal mengulas atau memberikan bisa dibilang pengalaman gue selama menggunakan Poco X3 NFC ini yang speknya emang ngaco banget sih. Udah gitu harganya juga ini kalau yang lagi nggak punya duit, bukan nggak punya duit sih, jadi udah beli handphone terus ngeliat smartphone ini rilis sih pastinya bakal nyesel banget sih, karena ini harganya emang menggoda banget nih. Tapi pertama-tama kita bakal bahas satu demi satu apa aja nih yang menarik dari Poco X3 NFC ini. Nah, pertama yang gue sukai dari Poco X3 NFC ini adalah desainnya. Kenapa? Karena di sini desainnya bisa dibilang cukup lumayan segar. Lo bisa dapet smartphone dengan desain yang nggak itu-itu aja. Kalau kita perhatikan nih di tahun ini tepatnya, ini kebanyakan smartphone itu launching tapi punya desain yang bisa dibilang kurang lebih seragam. Seperti misalnya dia punya kamera yang posisinya vertikal, ke bawah memanjang, atau secara horizontal ke samping, atau punya frame berbentuk kotak. Ya itu kan kalau menurut gue pribadi itu ya agak ngebosenin sih. Ya di sini di Poco X3 NFC lo dikasih bentuk kamera yang menurut gue tadi beda dan cukup menarik pastinya. Nah selain itu di sini juga ada logo Poco yang mempertegas gitu. Wah nih Poco nih, bukan Poco ya, Poco ya. Ini kebanyakan taunya Poco. Poco X3 NFC. Nah, jadi di sini ada logo Poco. Nah dia ini berpendar, kalau kena sinar jadi keluar kayak pelangi gitu. Oke. Nah masih ngomongin soal desainnya, di sini dia sebenarnya udah ada fitur pemindai sidik jari atau fingerprint scanner, tapi dia ada di tombol power, yang mana menurut gue ini agak kurang efektif. Kenapa? Karena selama gue pakai ini gue sering banget secara nggak sengaja kesentuh itu nggak sengaja ya, karena kayak kita misalnya genggam handphone kayak gini itu udah kesentuh, atau seperti ya pokoknya dia jadi sering kesentuh padahal kita tidak bermaksud untuk menyentuh tombol fingerprint tadi ya, jadi kesannya kita gimana gitu kan, nyolek terus padahal nggak ada niat ya. Akhirnya di sini menurut gue jadi kurang efektif. Mungkin ada baiknya sih ditaruh di layar atau ya di bagian belakang aja, nggak apa-apa gitu kok. Itu preferensi gue sendiri sih, ya terserah menurut kalian seperti apa. Dan di sini dia juga layarnya pakai desain punch hole di bagian tengah sini nih, jadi emang kita dapat layar yang lumayan lebar dengan ukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Nah ngomongin soal layar, ini di sini ada salah satu fitur yang menarik nih. Emang sih, ini handphone gue bingung banget bisa banyak yang menariknya gini nih. Ini punya fitur refresh rate 120Hz. Kalau buat lo yang belum tahu, ini bikin gambar atau transisi gambar kayak misalnya lo lagi main game, scrolling timeline, itu jadi lebih lancar, lebih halus, di mata juga kelihatannya gitu lah pokoknya. Kayak nggak ada jeda gitu lo ngeliatnya tuh jadi nyaman, di mata juga enak, nggak sendat gitu. Nggak enak kan kalau kayak gitu. Nah di sini udah nggak ada lagi tuh kayak gitu. Tapi sedikit gue kasih penjelasan, di sini layarnya nggak terus-terusan manteng di 120Hz, emangnya dia layangan. Jadi menurut penjelasan dari Alvince, yang mana itu merupakan country director Xiaomi Indonesia, dia jelasin nih ke gue, sama ke orang lain juga sih sebenarnya. Di sini fitur dari Dynamic Switch ini, layar dari Poco X3 ini bakal menyesuaikan refresh rate dengan apa yang dilakukan di smartphone. Seperti misalnya saat lo lagi lihat foto, itu layar bakal menyesuaikan refresh rate di 50Hz. Terus kalau misalnya lo nonton video, itu dia langsung naik ke 60Hz. Begitu juga saat lo main game, itu layarnya langsung menyesuaikan kebutuhan ke refresh rate yang lebih tinggi, ke angka 90Hz sampai 120Hz. Nah jadi dia nggak terus-terusan nih manteng di 120Hz aja. Jadi fiturnya ini secara otomatis menyesuaikan refresh rate dengan apa yang lo lakukan di smartphone. Nah ini berimbas pada baterai yang nggak bakal boros gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian performanya. Di sini seperti yang gue bilang tadi di awal, ini smartphone speknya emang ngaco sih. Makanya nggak heran kalau dia bakal diincar banyak orang nih.
diincar buat dimiliki maksudnya, semoga aja nggak goib. Nah, jadi di sini Poco X3 NFC ini jadi smartphone pertama yang pakai chipset Qualcomm Snapdragon 732G. Ini jadi penerusnya 730G. Speknya udah pasti sedikit lebih tinggi dari seri sebelumnya, tetap powerful, dan kata Qualcomm ini masuk ke seri yang bisa dibilang kelas atas, mendekati yang seri 8, walaupun dia belum seri 8 tapi performanya udah mendekati seri 8. Dan gue juga udah melakukan uji benchmark dengan menggunakan aplikasi Antutu, dan hasilnya itu ada di angka 288 ribuan, yang mana itu emang cukup tinggi untuk kelas smartphone di segmen mid-end. Dan kinerjanya juga dibantu dengan adanya RAM 8GB. Ini asik banget, pasti multitasking gak ada masalah. Dan juga penyimpanan sampai 128GB untuk memori internalnya. Kalau kurang ada slot micro SD bisa dipakai, tambahin ya tuh sepuas lo. 128 sih kalau menurut gue udah cukup. Cuma kalau lo yang mau nyimpen file banyak, bisa pakai memori eksternal, misalnya nyimpen foto, video, baju, sepatu, apa bisa pokoknya masuk. Oh iya, ngomong-ngomong soal nama nih, banyak juga nih yang mungkin masih bingung atau agak penasaran kenapa sih namanya Poco X3 NFC. Jadi ini bukan singkatan apa-apa ya, ini NFC itu fitur NFC, Near Field Communication. Jadi mereka mempertegas kalau smartphone ini punya fitur NFC tadi. Seperti yang lo tahu, fitur NFC ini bisa bikin lo untuk ngecek saldo e-money dan juga top up langsung saldo e-money lewat smartphone ini. Nah, jadi kata Xiaomi sih orang Indonesia suka dengan smartphone yang punya fitur NFC, makanya mereka mempertegas NFC ini karena ini merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan banyak masyarakat di Indonesia gitu. Tadi udah gue sebutin kan tuh spesifikasinya kayak apa aja. Nah, gimana nih dengan performa aslinya? Nah, untuk tugas sehari-hari sih nggak masalah. Kayak ngetik, browsing, buka sosial media, itu udah pasti lancar lah, nggak usah ditanyain lagi. Nih pasti yang gamers nih udah penasaran nih gimana performanya. Nah, ini gue kasih tahu singkat padat jelas. Ini mantep banget. Jadi lu main game, wah udah nggak ada lawan lah pokoknya. Ini lancar banget. Nih bukan kentang-kentang klub nih. Ini udah jos banget lah buat main game. Jadi di Poco X3 NFC ini gue coba main PUBG Mobile. Untuk setting grafis maksimalnya dia tuh ada di HD, tapi untuk frame rate-nya dia tembus sampai high. Yang mana ini emang udah, menurut gue sih udah nyaman banget ya buat gue pribadi. Ini udah oke. Secara performa oke, lancar, ditambah lagi tadi ada layar 120Hz. Secara performa gue sama sekali nggak menemukan kendala. Ya paling pas koneksinya jelek aja itu bakal mempengaruhi sedikit, jadi agak lag ya, agak nggak enak lah. Masih ngomongin soal kemampuan gamenya, di sini lo bakal lebih betah lagi main game karena di smartphone ini Xiaomi udah menanamkan teknologi namanya Liquid Cool. Jadi tugasnya teknologi pendingin ini udah pasti sih ngedinginin ya. Jadi intinya lo bisa main lebih lama karena lo nggak perlu takut smartphone lo overheat atau gimana untuk dipacu main game. Jadi lo bisa tuh main game sampai puas lah pokoknya, sampai smartphone yang mati lo mainin nggak apa-apa, asal jangan lo nya yang mati kan, bahaya kalau kayak gitu ya. Saran gue sih secukupnya aja main game, jangan sampai berlebihan karena berlebihan itu tidak baik seperti itu. Nah itu juga didukung sama baterai dengan kapasitas yang bisa dibilang sih ini besar ya. Poco X3 NFC ini punya baterai 5160 mAh. Yang mana lewat tes yang gue lakukan melalui aplikasi PC Mark ini dia bisa bertahan sampai waktu 22 jam 39 menit. Pas gue pakai tes dengan menggunakan aplikasi PC Mark untuk mengetahui kemampuan atau daya tahan baterainya, ini keluar hasil yang bisa dibilang cukup wow. Hasilnya itu sampai 22 jam 39 menit. Itu tinggi banget sih. Itu jadi lo hampir 24 jam bisa pakai smartphone ini. Kalau lo nggak tidur, lo bisa pakai smartphone per 24 jam. Tapi kalau misalnya lo main game intens, nggak putus-putus sih, nggak nyampe sih 24 jam. Serunya lagi nih, walaupun dia punya kapasitas baterai yang besar, tapi ngisi dayanya atau ngecasnya ini cepet banget. Karena Xiaomi kasih adaptor pengisi daya dengan output 33 watt. Ini bener-bener ngebut banget sih. Pas gue coba untuk ngecas dari 4% sampai 100%, itu cuma butuh waktu 1 jam 14 menit. Lo nggak salah dengar, cuma 1 jam 14 menit untuk ngisi baterai 5160 mAh.
mantap lah. Baterai gede, isinya cepet, udah kombinasi yang jos banget. Jadi makin yakin kan kalau speknya ini benar-benar ngaco. Nggak cuma speknya aja, tapi fitur-fitur dalamnya juga ngaco gitu kan. Agak, ini kalau kompetitor yang ngeliat sih kayaknya ada Xiaomi ini lagi-lagi gitu. Bikin jengkel aja gitu rasanya. Tapi konsumen sih seneng-seneng aja gitu kan. Satu lagi nih yang gue temuin menarik dari Poco X3 NFC ini adalah speakernya. Wow, lagi gua. Jadi speakernya ini udah stereo, dan entah kenapa hasil output dari speakernya itu bener-bener nyaman banget di telinga. Suaranya empuk, berasanya tuh nggak murahan gitu loh. Kesannya kayak kesan premium. Jadi ya itu gue bilang tadi, pas lo dengerin video atau dengerin lagu dari sini, walaupun dengan volume yang full sekalipun, dia suaranya nggak pecah, tetap bulat. Ini lo dengerin nih di video berikut ini udah gue rekam. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say? Tuh, enak kan? Makin pengen kan beli ini? Nah. Sekarang kita geser ke kemampuan dia untuk mengabadikan gambar. Jadi nggak cuma gahar dari segi spesifikasi dapur vacuumnya aja, tapi spesifikasi kameranya juga nggak kalah oke. Di bagian kamera belakang ini misalnya, Xiaomi kasih 4 kamera untuk Poco X3 NFC. Komposisinya terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, dia pakai sensor Sony IMX682. Selanjutnya ada kamera ultrawide 13 megapiksel, terus ada sensor depth 2 megapiksel, dan terakhir ada kamera makro 2 megapiksel. Mengenai kualitas gambarnya, gue sama sekali tidak menemukan keluhan. Dia bisa cepat nangkep fokusnya, dan cahayanya juga lumayan baik. Lu nggak perlu repot-repot untuk mencari cahaya yang pas, lu tap-tap untuk nyari fokus, itu lebih enak karena dia juga cepet. Di kamera utama 64 megapikselnya ini udah oke banget, lo bisa ambil gambar dengan detail yang cakep, warnanya juga keluar, itu resolusinya juga tinggi pastinya. Itu udah enak banget sih untuk foto-foto, untuk dapetin gambar yang oke, yang nggak pecah gitu. Itu udah mantep banget, dan gue bener-bener nggak menemukan keluhan dari sudut pandang untuk penggunaan sehari-hari. Misalnya itu gue sama sekali nggak menemukan keluhan. Udah gitu juga ada kamera untuk foto bokeh, yang mana ini udah bisa membedakan bagian belakang dan bagian depan dengan sangat baik. Gue nggak menemukan ya, maksudnya lebih halus gitu. Nggak ada yang bocor, bukan bocor ini maksudnya gambarnya bocor, maksud gue nggak menemukan bocor antara bagian belakang dengan objek yang ada di depannya. Udah gitu buat yang demen foto bokeh nih, hasil foto bokehnya ini bisa diatur tuh tingkat blurnya. Jadi lu foto dulu, nanti setelah hasilnya jadi, itu blurnya bisa lu setting, mau belakangnya blurnya sedikit atau blurnya banyak bisa, atau mau kalau yang di blurin juga bisa. Itu terserah lu gimana ntar lu mau berkreasinya lah ya. Terus dia juga udah bisa foto makro, jadi lu foto-foto objek dari dekat bisa langsung. Dan di bagian kamera ini gue agak nggak nyangka kenapa? Karena ternyata di sini fiturnya banyak banget. Jadi di sini ada sebuah fitur yang namanya cloning. Di sini lu bisa bikin sebuah foto dengan sebuah objek misalnya. Jadi foto satu objek, yang mana di dalam foto tersebut lu bisa tuh mengcloning objeknya. Jadi misalnya satu frame lu pengen foto ada 3 diri lu sendiri. Jadi dalam satu frame itu lu bisa bikin cloningan dari objek. Misalnya lu pengen foto di satu frame itu lu ada 3 orang, lu jadi 3 misalnya. Itu bisa lu bikin
tiga diri lo tanpa harus melalui proses editing. Semuanya langsung dilakukan pas lo potret dengan Oppo X3 NFC ini. Nah, di bagian videonya nih gue juga menemukan fitur yang unik nih. Jadi lo bisa langsung mengaktifkan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Jadi lo dapat gambaran dari depan maupun belakang secara bersamaan dan real time. Ini agak unik sih, walaupun ini bukan fitur baru, tapi ini bisa dibilang bakal membantu lo atau pengguna lainnya tuh untuk, ya bisa dibilang ini bisa bikin lo berkreasi lebih lanjut lagi dengan menggunakan kamera dari Poco X3 NFC ini. Ya unik aja gitu, jadi kan kamera depan sama belakang aktifnya bareng, jadi bisa ngerekam dari dua sisi, dapat dua sudut pandang sekaligus. Unik lah ya. Sementara untuk selfie ini dikasih kamera depan 20 megapiksel yang lagi-lagi nggak perlu gua perdebatkan, hasilnya oke, detail-detailnya juga cakep. Ya untuk pamer-pamer di sosial media udah mantep banget. Terakhir yang paling menarik pastinya buat lo semua, ini tersedia dalam dua varian. Varian pertama itu punya RAM 6GB dengan memori internal 128GB. Sedangkan varian kedua itu punya RAM yang lebih besar 8GB dengan memori internal 256GB. Varian pertama yang gue sebutkan tadi dijual cuma dengan harga 3.099.000 aja. Sementara varian tertingginya itu dihargai 3.499.000 atau 3.500.000 lah. Yang mana ini sangat-sangat amat terjangkau untuk spesifikasi dan fitur-fitur yang ditawarkannya. Sebagai perbandingan handphone-handphone yang mirip spesifikasinya sama ini, ada tuh yang iklannya sempat rame belakangan itu karena diduga jiplak lagunya, itu dia jual di angka 4.900.000 lah, atau hampir 5 jutaan. Itu punya spesifikasi yang sama atau mungkin bisa dibilang dari segi chipset lebih tinggi ini, dan dia punya harga yang jauh lebih murah. Ini gue nggak ngerti, Xiaomi nggak ngambil untung kayaknya, ngambil pahala aja dia. Jual murah banget, heran gue juga kenapa bisa begitu. Jadi ini worth it banget dengan spesifikasi yang gue jelaskan dan kelebihan-kelebihan yang gue jelaskan tadi. Ini worth it banget. Kekurangannya sih minor aja ya. Kalau yang gue rasakan selama mencoba ini, kekurangannya minor. Dari segi performa gue sama sekali nggak menemukan kendala. Ya gue paling cuma agak ngeluh tadi soal fingerprintnya aja yang sering ketekan sendiri, dan juga bodinya yang nggak ramah sama jejak sidik jari. Jadi lo bakal sering banget mesti bersihin bagian belakangnya biar nggak dekil, jadi kelihatan keurus lah handphone lo gitu. So far gue puas banget, dan semoga lo yang ngincar handphone ini bisa dapat, dan gue juga ikut mendoakan semoga ini nggak goib, jadi bisa banyak yang memiliki smartphone yang sangat amat menarik dan terjangkau ini. Oke, sekian dulu pengalaman gue selama menggunakan Poco X3 NFC ini. Semoga bisa memberikan sedikit banyak gambaran ke lo yang berminat untuk memboyong Poco X3 NFC. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue Helmi, Chaps Duls.